Budaya malu yang dimiliki masyarakat Nusantara sejatinya merupakan nilai luhur yang telah tertanam turun-temurun. Namun patut disadari bahwa budaya malu dapat luntur seiring dengan makin kuatnya desakan zaman yang mengaburkan standar-standar etika dan moral masyarakat. Ya, baik, usai kita lanjutkan. Pak Lukman, dari Anda sendiri ketika sempat bertemu Gerakan Nurani Bangsa ini bertemu dengan KPU, Bawaslu, bagaimana Anda menyerap? Apakah mereka akan bekerja dengan profesional, mendengarkan semua kritik yang kita sampaikan ini, atau seperti apa? Sebelum kami ketemu dengan KPU, Bawaslu, kami juga bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat sipil yang melakukan kawal suara, kawal pemilu dan seterusnya. Intinya adalah transparansi gitu ya. Jadi pertama misalnya peta hierarki TPS se-Indonesia. Ini nggak semua kita tahu ini. Jadi jumlah TPS se-Indonesia itu berapa, ada di mana saja, dan seterusnya. Ini nggak pernah akses informasi terhadap hal itu. Teman-teman masyarakat sipil pemantau pemilu itu sulit mendapatkan. Yang kedua adalah akses informasi Sirekap. Jadi hasil penghitungan suara. Jadi dengan TPS yang tersebar di mana saja, lalu masing-masing TPS itu penghitungan suaranya seperti apa. Ini juga menjadi tuntutan agar transparansi dalam hal itu terjadi. Tapi begini, saya ingin juga, karena dari tadi kita ini kan mencecar penyelenggara ya, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP dan seterusnya, termasuk alat negara TNI Polri. Saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu karena kita tidak mungkin mengeneralisir seluruhnya. Saya tahu di lapangan beberapa sejak dari KPPS sampai dengan teman-teman KPU daerah, ada yang memang punya integritas tinggi, punya komitmen yang baik untuk pemilu bermartabat. Jadi saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu mereka-mereka ini, KPU di daerah, Bawaslu, dan yang bekerja memang sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, kepada keseluruhan yang ingin melakukan manipulasi atau praktek kecurangan, saya ingin mengingatkan kembali agar ini pertaruhan kita begitu. Kalau pemilu ini tidak baik, tidak bermartabat, ini kita semua yang akan sulit. Jadi mohon bagi mereka-mereka yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan baik, termaksud alat negara, aparatur negara, anggota TNI Polri, kami sangat berharap mereka bisa betul-betul mengawal jalannya proses demokratisasi ini dengan baik begitu. Anda masih yakin bahwa itu masih bisa berjalan sesuai dengan harapan? Harapan tentu harus dilekatkan dan yang tidak kalah pentingnya kepada Bapak Presiden. Karena beliaulah yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Betul, KPU itu mandiri, tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu Bapak Presiden punya kewenangan untuk bagaimana mengajak semua kita untuk betul-betul menjalankan fungsi dan tugas masing-masing institusi penyelenggara pemilu ini dengan baik. Jadi tidak hanya sloganistik, tapi betul-betul diperlihatkan. Sebab kalau tidak, tadi itu distrust di masyarakat itu destruktifnya, daya rusaknya itu sangat besar, mengenakan kita semua. Kemenangan yang akhirnya sia-sia jika diperoleh dengan cara siapapun seperti yang ini. menang itu tidak bermartabat dan itu tidak berkah. Ini yang penting sekali karena kita umat beragama nih. Kemenangan yang dicapai dengan tidak bermartabat itu tidak membawa keberkahan. Baik. Mungkin nggak Mbak Titi bahwa semua paslon kan bilang, hati-hati kita akan dicurangi, semua paslon. Lalu kemudian jaga suara kita. Mungkin nggak akan ketahuan siapa yang akan melakukan kecurangan. Dan bisa nggak kecurangan ini dihentikan? Sangat mungkin kalau infrastruktur pasangan calon memang siap, terutama saksi. Karena di setiap tingkatan pada dasarnya ada saksi. Saya setuju dengan Pak Lukman ya, kita perlu mengapresiasi para pejuang demokrasi yang menjadi ujung tombak di lapangan. Siapa itu? 5.700.000 lebih KPPS yang nanti akan melayani surat suara kita, melayani suara kita. Mereka yang akan memungut suara kita
bukan dalam artian yang negatif ya, Iya. tapi karena istilahnya pemungutan suara dan kemudian menghitungnya sehingga itu menjadi sumber untuk dikonversi menjadi kursi. Saya menemukan banyak sekali yang punya motif sangat baik, sangat mulia. Bahkan misalnya kawan saya seorang direktur perusahaan kurang KPPS, ikut pelatihan, meninggalkan pekerjaan, Ya. membaca buku panduan. Nah, cerita-cerita ini yang harus lebih banyak Dan yang diangkat. begitu-begitu Oke. harus kita Betul. dukung. Kita gitu. harus gaungkan. Betul. Baik. Dan yang seperti ini menjadi contoh bahwa Baik. ketika berada di tangan yang tepat, suara kita akan punya makna. Oke. Nah, yang kedua itu pengawasan. Pasangan calon partai politik ataupun pasangan calon presiden, saksi itu dibekali dengan integritas yang kuat, militansi untuk menjaga suara. Karena kadang-kadang terjadi disparitas antara tugas yang diberikan kepada saksi, lalu kemudian di lapangan tantangannya jangan lupa praktik suap juga bisa terjadi, Ya, menyasar money politiknya saksi. bisa berjalan. Betul, dan yang Oke. terakhir petugas pengawas TPS. Ya. Ada 823.226 yang dibiayai negara untuk mengawasi Baik. TPS. Bekerjalah dengan benar, jagalah suara pemilih. Ya. Jangan kemudian sekedar hadir fisik tapi tidak memahami Tapi tidak apa bekerja. tujuan mereka ada di TPS. Baik, Kang, lalu bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi seperti Kang Kakak dan teman-teman di KIPP ini? Ya, saya pikir partisipasi adalah sesuatu yang paling penting ya dalam kondisi yang tidak ideal. Saya anggap ini bahwa ada yang tidak ideal. Ya. Ketika misalnya kalau kita melihat permainan sepak bola atau permainan apapun, ketika di antara pemain saling berkompetisi, itu tidak ada masalah. Mungkin ada yang memang curang, tetapi kemudian bisa oleh wasitnya diingatkan dan sebagainya. Oke. Tetapi ketika wasitnya, wasit siapa? Wasit penyelenggara. Tetapi ada panitia yang lebih besar, yakni negara yang Pak Lukman sampaikan bahwa Pak Presiden harusnya memberikan legasi terbaik dalam pemilu saat ini. Ya. Karena tidak akan melakukan lagi pemilu. Pak Presiden, Pak Jokowi ini saat ini adalah terakhir dia mengantar Indonesia berpemilu. Ya. Maka dia memiliki kewenangan yang sangat kuat sebagai support system. Oke. Nah, kalau dari kami berpikir ketika tidak ideal, maka ada dua hal yang dibutuhkan. Pertama adalah awareness publik yang kuat. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman Nurani Bangsa adalah termasuk Metro TV yang terus memberikan pendidikan pemilih dan politik ini Ya. adalah bagian untuk membangun awareness publik yang masif dan kuat. Oke. Kedua adalah partisipasi publik. Ini yang jadi partisipasi tanpa awareness tentu saja akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Ya. Awareness yang tanpa partisipasi ini Juga tetap sia-sia. mengawang-awang. Oke, Begitu. baik. Prof, terakhir, kalau kemudian tadi dari kacamata pemilih seperti apa, publik, mengawal dan lain-lain, bagaimana dengan peserta atau para kandidatnya? Mengutip tadi Pak Lukman bilang harus berkah dan bermartabat. Anda melihat di masa tenang ini sampai hari pencoblosan, apakah itu memang akan menjadi pegangan semua kandidat dan semua peserta pemilu? Ya, saya agak ragukan itu ya, termasuk saya mungkin ingin mengomentari Pak Lukman ya. Kalau beliau mengatakan bahwa presiden itu harus memberikan ini, bagaimana dia bisa menjadi seorang presiden yang netral, yang kemudian accountable ya, dan kemudian juga akan menjalankan tugasnya dengan legasi yang baik. Ya. Kalau kemudian anaknya ikut di dalam pertandingan ini ya, itu. Dan Anda juga tahu presiden itu sudah tidak netral. Saya beri contoh ketika ada surat suara yang dikirim pertama kali ke Taiwan ya. Anda bisa bayangkan beliau sendiri yang menjelaskan, wow nanti akan ada apa namanya itu tahun baru Cina dan ini kantor pos akan tidak beroperasi dan sebagainya. Padahal itu tidak benar adanya. Di mana berkah dan martabat? Masih ada berkah dan bermartabat itu? Kalau menurut saya ini pertarungan ini bukan antara 3 calon, Baik. tapi cuma ada 2 kekuatan. Ya. Yang satu ini adalah orang yang ingin membusukkan demokrasi Indonesia, Baik. dan yang satunya ada kekuatan yang ingin mempertahankan demokrasi kita ke depan. Ya. Oke, Dan kita lihat karena seperti itu apa. buat saya pertandingan itu terserah apakah kemudian jajaran kekuasaan ini akan menang ataukah Atau? kita rakyat ya, Ya. termasuk civil society, termasuk juga Mbak Titi, Bang Kakak, dan kemudian Baik. Nurani Bangsa. itu yang akan menang di Kita dalam nantikan bagaimana bangunan sepertinya pemilu ini. tanggal 14 Februari sebuah pesta demokrasi yang kita harapkan bisa berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Tergantung pada pemilih, silakan pilih kandidat Anda dengan cermat, telah rekam jejaknya, dan siapa yang akan Anda pilih yang mampu menjaga amanat suara rakyat. Saya Afir Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.